Salam pemirsa channel Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya, Arli, dan juga Bu Ririn. Kali ini dalam segmen Tanya Jawab alias Questions and Answers. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Langsung aja ya Bu, biar cepat. Iya. Jadi begini Bu, pertanyaan yang akan kita bahas dalam episode ini merupakan pertanyaan yang sering kali ditanyakan, baik oleh pemirsa ataupun pembaca buku-buku Ibu Ririn. Apa tuh? Mengapa Bu Ririn tidak diperbolehkan bertemu dengan pemirsa, dengan pembaca? Mengapa hal ini diperintahkan oleh Jibril? Mengapa dalam video-video di channel ini pun Bu Ririn tidak menampakkan wajah ataupun suara yang sesungguhnya? Ini penjelasannya sangat panjang. Berhubungan langsung dengan pengadilan rohani ketika saya terlibat dengan Nur Muhammad. Dan sekarang, di zaman kebenaran ini, setelah kiamat, ketika yang menjadi administrator kehidupan dan kematian, murni malaikat muqarrabin. Kamu tahu nggak perbedaan antara dua waktu ini? Kalau saya nggak salah ingat, perbedaan utama antara dua masa ini, pengadilan rohani dan setelah kiamat adalah yang pertama itu perkara penentuan standar keikhlasan manusia. Sedangkan yang kedua adalah proses penerapan standar keikhlasan manusia tersebut. Betul. Apalagi perbedaannya? Proses pengadilan rohani itu manual, artinya terdapat banyak sekali subjektivitas dalam langkah-langkah di dalamnya, yaitu antara perspektif keempat Muhammad versus perspektif Jibril. Kedua belah pihak ini ibarat sedang berdebat di tengah-tengah persidangan. Yang empat Muhammad membela manusia, sementara yang satu, Nur, menuntut. Betul. Kalau yang kiamat? Setelah kiamat, sifatnya sangat objektif, sama sekali tidak ada perdebatan. Jika pengadilan rohani itu ibarat persidangan, maka setelah kiamat ini prosesnya hanyalah eksekusi hasil dari pengadilan rohani tersebut. Ibarat di dalam pabrik, prosesnya otomatis dilakukan oleh mesin alias malaikat muqarrabin tanpa ada perdebatan. Betul sekali. Dan inilah sebenarnya jawaban dari pertanyaan kamu tadi. Hah? Belum ngerti? Belum, Bu. Apa hubungannya? Oke. Kalau gitu akan saya jelaskan dari awal. Ketika saya dulu menjadi lewatan kelima Nur Muhammad, saya sejatinya menjadi umpan di tengah-tengah perdebatan antara keempat Muhammad melawan Jibril. Kamu sudah ngerti sampai sini ya? Iya, Bu. Ibu menjadi umpan selama lebih dari 30 tahun tersebut untuk mencari batasan antara masing-masing level keimanan yang ada 20 tingkatan tersebut. Terutama antara level 114 dengan level 1517. Kemudian antara level 1517 dengan level 1820. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara batas-batas level ini. Iya, betul. Nah, yang kamu mungkin belum tahu adalah di samping itu saya juga bertugas memproses manusia. Semacam yang dilakukan oleh malaikat muqarrabin sekarang. Ah, iya. Ibu berusaha meningkatkan level keikhlasan manusia sesuai petunjuk dan perintah dari kelima Nur Muhammad ini kan? Betul sekali. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yasin, Nurani, Lumah, dan Syariat, semua malaikat muqarrabin pernah dilewatkan melalui saya dulu oleh kelima Nur Muhammad. Ini jugalah alasan mengapa pengadilan rohani itu sifatnya manual, berkebalikan dengan setelah kiamat yang otomatis. Ah, begitu rupanya. Jadi ibu ibarat menjadi pengrajin ya, yang bekerja menggunakan kedua tangan dalam membuat souvenir sesuai pesanan kelima bos, Nur Muhammad. Iya, betul. Bisa dibilang begitu. Berkebalikan dengan proses pabrikan yang sekarang dilaksanakan malaikat muqarrabin. Makanya, kalau dibuat daftar perbedaan atau perbandingan proses pengadilan rohani versus setelah kiamat seperti ini. Mengapa langkah ini dilakukan? Sebab pengaruh roh tersebut, baik ataupun buruk sifatnya,
menjadikan sang manusia mustahil bisa melaksanakan niat karena Allah semata. Sehingga amal ibadah yang diterima oleh Allah pasti nol. Oke, Bu. Ngerti sampai sini. Berikutnya, karena saya terlibat langsung dengan individu manusia yang direkomendasikan berdasarkan perdebatan antara keempat Muhammad dengan Jibril, Ketika berusaha membantu mereka melepaskan diri dari pengaruh roh tersebut ya, Bu? iya itu. Karena tujuan ini, otomatis muncul hubungan yang sangat personal antara saya dengan orang-orang tersebut, manusia sampel tersebut. Nah, hubungan personal ini diartikan dengan berbagai macam cara oleh masing-masing individu tersebut. Ada yang menganggap saya sebagai guru spiritual mereka, orang tua mereka, teman dekat, anak angkat, rival, musuh, dukun, atau bahkan menjadi Tuhan alias prioritas utama mereka dalam kehidupan. Tuhan, Bu. Iya, Tuhan. Makhluk yang dianggap lebih berkuasa, yang diingat dan dipuja cuma pas butuh doang. Begitu nggak butuh, lupa. Iya ya, itu salah satu definisi Tuhan juga. Tapi kok bisa sampai parah gini sih, Bu? Bisa lah. Saya kan punya koneksi langsung dengan kelima Nur Muhammad. Ya otomatis orang-orang yang menjadi sampel ini bisa mendapatkan solusi permasalahan apapun yang sedang mereka hadapi dengan cepat dan tepat. Baik yang berurusan sesama manusia aja, maupun yang juga berurusan dengan roh. Saya tinggal tanya aja kepada Nur Muhammad. Terus mereka suruh saya pergi ke A, melakukan B, pergi ke C, melakukan D, dan seterusnya. Tidak peduli sepanjang dan serumit apapun langkah-langkahnya, solusinya, tetap aja saya laksanakan tanpa pamrih. Dan orang-orang sampel tersebut tinggal terima jadi solusinya. Wajar kan kalau begini? Begitu, iyalah wajar jika mereka kemudian mengkultuskan Ibu Ririn. Segala permasalahan bisa selesai. Iya. Oke, saya ngerti sampai sini. Nah, ini adalah poin nomor 2 dari tabel yang tadi. Oke, Bu. Terus? Dalam proses menyelesaikan permasalahan orang-orang ini, entah mereka sadar atau enggak, dengan adanya permasalahan tersebut, saya juga sekaligus sedang belajar ilmu kebenaran. Ketika mondar-mandir tersebut, saya sedang belajar membaca ayat-ayat Allah yang tersirat juga. Kok bisa? Karena dalam setiap langkah yang diberikan petunjuknya oleh kelima Nur Muhammad, memang selalu ada ilmu tertentu yang bisa saya ambil. Ilmu-ilmu inilah yang kemudian berusaha saya bagikan dan tunjukkan kepada masing-masing individu tersebut. Iya. Contohnya apa, Bu? Yang paling utama adalah bagaimana mengesahkan Allah dengan benar, yang sekarang juga akan terus berusaha diajarkan malaikat muqarrabin kepada seluruh umat manusia. Ngerti nggak sampai sini? Belum, Bu, kalau poin nomor 3 ini. Ini perbedaan atau persamaan ya? Kayaknya antara yang kiri dengan yang kanan gak ada hubungannya deh. Ada. Hubungannya adalah perkara bagaimana mengesahkan Allah dengan benar. Sedangkan perbedaannya adalah untuk mengesahkan Allah dengan benar di zaman pengadilan rohani, ada 2 langkah yang dilaksanakan sekaligus, yaitu 1, bagaimana saya sebagai manusia bisa memahami dan melaksanakannya, dan 2, bagaimana manusia yang saya proses juga bisa memahami dan melaksanakannya. Sebaliknya, kalau di setelah kiamat, di zaman setelah kiamat, cuma 1 doang, yaitu langkah nomor 2. Bagaimana manusia yang mereka bimbing bisa paham dan melaksanakan pengesahan Allah ini dengan benar. Oh, itu maksudnya. Jadi ketika pengadilan rohani, Bu Ririn belajar sekaligus berusaha mengajarkan. Sedangkan sekarang si MM udah pintar, mereka gak perlu belajar lagi, cukup mengajarkan aja. Betul sekali. Iya sih, Bu.
Kalau sama ibu, ibarat diajarkan oleh trainee, karena pengajarnya juga sedang belajar, masih belum berpengalaman. Sedangkan proses oleh malaikat muqarrabin itu ibarat diajarkan oleh profesional yang udah berpengalaman puluhan tahun ya, Bu. Iya, tepat sekali. Oke, Bu, ngerti. Terus? Nah, perbedaan nomor 3 ini hanyalah salah satu contohnya aja secara general. Apa ayat-ayat Allah yang tersirat yang saya pelajari dan berusaha saya tanamkan kepada manusia-manusia sampel, aslinya banyak banget. Jadi nggak mungkin semuanya disampaikan di sini. Iya, Bu. Kalau mau contoh konkret ya semua video di channel ini kan, Bu, contohnya. Contoh ayat-ayat Allah yang tersirat yang berhasil Ibu kumpulkan selama ini. Betul sekali. Udah ngerti ya berarti sampai sini? Udah, Bu. Oke. Singkatnya, dalam pergaulan dengan manusia sampel ini, dalam pengadilan rohani ini, saya juga bertugas untuk memproses mereka semua agar bisa meningkatkan level keimanan mereka di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya menjadi joki bagi mereka dalam menghadapi ujian kehidupan. Joki? Ibu Ririn menjadi joki bagi mereka, maksudnya apa, Bu? Siapapun itu yang berkenan membantu dan menolong saya dalam pekerjaan dengan Nur Muhammad, jika mereka mampu melaksanakan dengan nilai keikhlasan minimal 6,5, akan saya tebus 1 poin kekurangannya, sehingga bisa mencapai nilai minimal 7,5. Oh ya? Iya. Gimana caranya, Bu? Ya yang dari tadi kita bahas. Ketika saya membantu melepaskan pengaruh roh dari diri mereka melalui petunjuk dari Nur Muhammad, ketika saya bergaul dan membantu menyelesaikan permasalahan mereka dengan bantuan Nur Muhammad, ketika saya mengajarkan dan menunjukkan contoh bagaimana mengesahkan Allah dengan benar atas perintah Nur Muhammad, itu semua kan ibarat saya menjadi joki bagi mereka dalam menghadapi ujian kehidupan. Iradat bersih yang sebenarnya saya yang melakukan, tetapi menjadi nilai bagi mereka di hadapan Allah. Oh iya ya. Begitu rupanya. Saya baru nyambung nih, Bu. Begitulah. Ini poin nomor 4-nya. Mengapa lewat saya proses ini? Ya karena malaikat muqarrabin belum turun semua dengan sempurna. Iya. Dan 1 poin lagi yang penting. Apa, Bu? Jika saya berhasil mengatrol nilai keikhlasan manusia sampel tersebut, otomatis semua roh yang mati dan manusia yang hidup yang memiliki nilai keikhlasan yang sama persis, level keimanan yang sama persis dengan manusia sampel tersebut, juga terkatrol naik nilainya. Oh iya? Iya. Pantesan. Makanya semua manusia atau roh yang punya level yang sama dengan mereka menjadi seolah bisa lulus ya, Bu? Atau naik kelas selama ini, selama pengadilan rohani ini. Meskipun sebenarnya nilai mereka itu cuma bisa memenuhi syarat berkat katrolan. Betul sekali. Kalau begitu ada semacam ilusi dong, Bu, di sini bagi manusia-manusia yang selevel dengan manusia sampel itu. Seolah selama ini bisa lulus dalam kehidupan mereka masing-masing. Tapi ketika kiamat tiba alias pengadilan rohani ini selesai, ilusi tersebut akan buyar semua. Mereka yang selama ini dikatrol nilainya sekarang harus menghasilkan irodat bersih sendiri. Iya, betul. Usaha yang sama ketika pengadilan rohani gak akan cukup setelah kiamat ini. Harus ditingkatkan. Waduh. Sangat sedikit dari manusia sampel tersebut yang berhasil memanfaatkan kesempatan ini. Sangat jarang yang mampu mencapai nilai standar yang ditentukan Nur Muhammad. Biasanya, mereka justru terlena, terjerumus tipuan nafsu, seolah semua usaha saya tersebut yang tanpa pamrih tersebut merupakan kebutuhan saya secara pribadi. Akibatnya, mereka selalu menuntut saya terus untuk membantu, tanpa ada kesadaran sama sekali. Kebanyakan dari mereka juga merasa mereka udah cukup ikhlas akibat segala permasalahannya selesai. Padahal itu semua
bisa selesai akibat saya jokiin, berkat saya bantuin, bermodalkan petunjuk dari Nur Muhammad. Padahal, kalau nggak dibantu Nur Muhammad, mereka nggak bakalan bisa naik kelas. Permasalahan mereka nggak bakal pernah selesai. Repot banget ya, Bu. Banget. Penentuan manusia sampel ini, siapa aja yang bakalan diproses, kemudian berapa nilai mereka pada akhirnya, bukan saya yang memilih, bukan saya yang menentukan. Murni hasil rekomendasi dan perdebatan serta perhitungan oleh kelima Nur Muhammad. Kalau urusan sesama manusia, penentunya adalah keempat Muhammad, sedangkan urusan di hadapan Allah, penentunya Jibril. Jadi, saya tidak bisa KKN untuk urusan standar tersebut. Meskipun mereka memiliki hubungan darah dengan saya, anak saya, keluarga saya, orang tua saya, meskipun mereka sangat berjasa dalam menolong saya ketika saya dikondisikan sangat terpuruk, tetap saja yang dinilai kemurnian niatnya di hadapan Allah. Iradat bersih yang dinilai, bukan iradat internal, bukan iradat eksternal, ataupun iradat total, kalau pakai istilah kamu itu. Iya, Bu. Bukan perkara kuantitas di hadapan Ibu Ririn, melainkan kualitas mereka di hadapan Allah. Betul sekali. Jadi, kalau ada orang-orang yang dulunya menzalimi saya selama proses ini, ketika saya menjadi lewatan Nur Muhammad ini, tidak peduli apakah pada akhirnya mereka meminta maaf atau tidak, saya memang berkewajiban memaafkan. Mengapa? Karena hal ini merupakan kepentingan saya sendiri secara pribadi di hadapan Allah untuk membersihkan hati saya. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta menghapus konsekuensi perbuatan mereka, sebab mereka juga memiliki pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah. Di hadapan Allah, yang berlaku adalah hukum keadilan yang sudah kita bahas sebelumnya. Iya, Bu. Ada 3. Perkara konsekuensi karma, konsekuensi aset, dan konsekuensi keikhlasan ya. Betul. Dengan kata lain, siapapun itu, baik berupa roh atau manusia hidup, yang dalam proses pengadilan rohani, secara sadar atau tidak sadar, menghalangi atau menutupi kabar ilmu kebenaran, ya otomatis mereka sekarang pun akan dijauhkan dari pertolongan malaikat muqarrabin. Begitu rupanya. Jadi, dalam proses panjang ini, Bu Ririn pasti bentrok dengan banyak banget ya pihak ya. Betul. Sebagian berupa roh, sementara sebagian lagi berupa manusia. Betul. Dan konsekuensi dari mereka menghalangi atau menutupi ilmu kebenaran selama ini adalah mereka akan susah memahami dan melaksanakan ilmu kebenaran sekarang. Betul sekali. Oke. Apalagi, Bu? Untuk lebih memahami proses pengadilan rohani ini, bisa diambil contohnya dari permasalahan COVID-19 ini. Apa, Bu? Supaya manusia bisa terhindar dari penyakit ini, supaya bisa sembuh dari virus ini, kan sedang diriset vaksinnya ya? Iya. Supaya vaksin tersebut efektif, harus ada sampel atau sukarelawan sebagai kelinci percobaan. Iya. Maksud Ibu, proses pengadilan rohani selama lebih dari 30 tahun ini serupa dengan usaha kita sekarang dalam mengatasi pandemi ini ya? Butuh sampel, percobaan, relawan, harus trial and error, dan seterusnya. Betul sekali. Karena individu manusia karakter dan nasibnya beda-beda, rentang kodrat irodatnya bermacam-macam, dibutuhkan sampel yang berbeda-beda juga, yang ditentukan oleh kelima Nur Muhammad. Iya. Ini dia contoh-contoh variabel yang jadi laporan saya ke Nur Muhammad. Kemudian setelah ketemu vaksin untuk mengalahkan nafsu di dalam diri manusia tersebut, disebarkanlah ke seluruh rohani umat manusia. Obat
untuk melawan nafsu ini melalui malaikat muqarrabin. Inilah alasannya mengapa malaikat muqarrabin itu disebut sebagai wujud pertolongan Allah. Oke Bu, ngerti. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan awalnya, mengapa Ibu sangat dibatasi untuk tampil secara fisik, Bu? Ya karena tugas saya udah selesai. Sekarang saya hanya bertugas semata-mata sebagai pemberi kabar ilmu kebenaran aja lewat berbagai media. Saya tidak bisa lagi menolong siapapun itu untuk bisa meningkatkan level keimanan mereka. Saya tidak bisa lagi menyuntikkan atau memberikan obat untuk melawan nafsu. Oleh karena itulah, semua orang-orang yang pernah digunakan sebagai lewatan proses, sebagai sampel, baik yang berupa roh maupun manusia, harap segera move on. Anda harus berirodat sendiri-sendiri sekarang agar bisa menyatu dengan malaikat muqarrabin. Anda harus bertanggung jawab sendiri sekarang atas perbuatan yang Anda pilih di hadapan Allah selama ini. Saat ini, malaikat muqarrabin sudah turun semua dengan sempurna dan siap membantu Anda yang mau untuk hijrah dari manusia baik atau buruk menjadi manusia yang benar. Begitu rupanya. Maksud Ibu adalah sekarang pun masih banyak manusia ataupun roh yang berharap Ibu bisa menjadi joki bagi mereka dalam ujian kehidupan ini ya, seperti dulu. Betul. Makanya Ibu sekarang disuruh ngumpet, sampai wajah dan suaranya aja sampai ditutup-tutupi segala. Betul sekali. Oke Bu, saya ngerti sekarang. Iya, kalau kamu sih saya nggak khawatir. Roh dan manusia yang terlanjur terlena itu, yang pernah memiliki hubungan dekat dengan saya itu, yang saya khawatirkan. Oke Bu. Jadi bisa dibilang jawaban pertanyaan episode ini adalah Ibu sudah putus hubungan dengan mereka semua. Tidak peduli sedekat apa dulu. Dan untuk menjaga agar mereka nggak GR atau sakit hatinya makin parah, supaya nggak mengharapkan Ibu Ririn lagi, nggak PHP, supaya mereka segera move on dan segera mengejar pertolongan malaikat muqarrabin, Ibu sekarang ngumpet, gitu ya? Iya, bisa aja kamu. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Arli. Begitulah pemirsa, episode questions and answers kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.